Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin. Saya di pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again for Bitcoin update. Kita bakal discuss sedikit tentang kondisi price action daripada Bitcoin. Terus kita akan coba meneliti ya kira-kira apa sih kondisi yang bisa dikatakan sebagai sebuah kondisi di mana Bitcoin menunjukkan situasi bottomnya. Dan di sini sebenarnya ada beberapa artikel juga yang saya pengen sampaikan karena ada beberapa spekulasi dari sebagian banyak orang yang ada di YouTube channel saya. Juga ada sempat yang nanya bahwa kok Michael Saylor itu gimana, katanya liquidation price-nya udah deket, bakal kena margin call. Oke, nah saya pengen jelasin juga soal itu. Jadi buat teman-teman supaya tahu, margin call itu sebetulnya adalah sebuah kondisi di mana biasanya ketika kita lagi on trade suatu tradingan, misalkan teman-teman lagi trading di futures nih. Kalau misalnya kita trading di futures dengan menggunakan sistem cross, let's say kalian buy atau kalian long Bitcoin. Let's say di harga 25.000, ternyata dia turun sampai 22.000-an. Pada saat dia turun ke 22 ribuan itu, ternyata kondisi saldo kalian tuh udah sangat menipis sehingga kalian butuh top up. Nah, itu yang dinamakan dengan istilah MC atau margin call. Nah, itu berlaku kalau misalkan Michael Saylor itu transaksinya mungkin di futures contract atau maybe di trading dengan margin gitu. I mean dia minjem duit atau gimana gitu ya. Dan memang setahu saya terakhir kalau nggak salah dia ada minjem duit, lebih tepatnya minjem untuk kripto ya, untuk belanja kripto. Dan ternyata sekarang posisi dia itu underwater ya. Jadi di sini saya tadi sempat membaca-baca ya, ada sedikit artikel, mungkin sambil kita sharing juga ke teman-teman ya. Ini artikelnya baru banget 3 jam yang lalu. MicroStrategy will hodl through adversity ya. Adversity atau adversity, saya nggak tahu pronunciation-nya gimana. Saylor assures ya. Jadi key takeaway-nya yang pengen disampaikan di sini adalah despite a brutal market downturn, Michael Saylor says that MicroStrategy is not at risk of liquidation. Ya memang sebenarnya sewajarnya gitu, karena sebenarnya yang dibeli sama si Michael Saylor itu kan istilahnya koinnya ya. Dalam arti dia bukan transaksi kontrak, tapi dia beli bener-bener Bitcoinnya, which means dia megang Bitcoinnya ya. Well, nggak physically, tapi dia megang Bitcoinnya. I mean ya di wallet dia atau gimana gitu ya. Nah, lalu Saylor bilang company dia itu sudah melakukan antisipasi terhadap volatilitas Bitcoin dan prefer untuk hodl ya through adversity. Adversity sebenarnya saya nggak tahu ini arti apa, tapi ya pokoknya intinya dia mau nge-hold aja, simpelnya begitu ya. Terus the MicroStrategy CEO has previously said that the company would only face complications if Bitcoin crashed to $3,562. Oke, jadi intinya kalau berdasarkan statementnya si Michael Saylor, intinya sih company dia baru akan menjadi bermasalah atau mungkin baru akan terkena likuidasi kalau misalkan Bitcoinnya itu turun sampai $3,562, which means dia udah kasih dia udah kasih statement ya. Dan di sini dia juga menjelaskan bahwa MicroStrategy itu siap untuk mendeploy collateral Bitcoinnya mereka. Michael Saylor insists that MicroStrategy is not at risk of liquidation dan blablabla, itu tadi udah dijelasin ya. Senilai 205 juta pinjaman itu diterima oleh si Michael Saylor ya untuk beli Bitcoin. Dan yang pinjaman dia senilai 205 juta untuk beli Bitcoin itu baru akan terkena likuidasi kalau misalkan Bitcoin turun di bawah $3,562. Nah, sebenarnya kalau misalnya kondisi angka kayak gini, ini kita bisa melakukan kalkulasi juga ya terhadap account kita masing-masing. Dan kalau menurut saya ini pun sebenarnya hanya sebagian kecil aja dari sebagian duit dia yang sebetulnya. Dan kita harusnya tahu juga dan kita harus menyadari juga bahwa dia melakukan itu nggak mungkin tanpa perhitungan guys, itu yang udah pasti. Dan itu menurut pandangan saya yang harusnya sih logiknya masuk gitu ya, dalam arti ya kita yang sebodoh-bodohnya kita istilahnya gitu loh, nggak mungkin kita seberani itu untuk minjem duit, beli istilahnya aset Bitcoin dan totally believe udah pokoknya kita nggak ada perhitungan gitu loh, pokoknya gue punya duit berapa beli ya nggak seperti itu juga kan istilahnya. Apalagi kita ngomongin Michael Saylor yang udah bisa megang duit jutaan dolar, bahkan maybe ya triliunan dolar gitu loh. Ya miliaran dolar atau triliunan dolar ya mungkin ya, tapi ya yang pasti istilahnya orang seperti dia nggak mungkin tanpa adanya perhitungan guys ya. Saya cukup yakin akan hal itu, dan oleh karena itu yang istilahnya margin call dan lain sebagainya menurut saya itu
ya seperti yang disampaikan oleh MicroStrategy itu semua adalah salah gitu atau tidak benar gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah salah satu wallet ya yang saya ngecek berdasarkan jumlah saldo Bitcoinnya sendiri itu menyerupai angkanya dari Michael Saylor sendiri. Kalau Michael Saylor itu sekitar 129.218 Bitcoin setara dengan 2,9 miliar dolar Amerika per tanggal 31 Maret 2022. Dan average price dia itu berada di 30.700 yang artinya saat ini itu udah turun sekitar 27%. Itu kalau yang digambarkan. Kalau misalnya average price dia 30.700 itu berarti per 10% itu adalah 3.000-an, 20% berarti 6.000, dan saat ini berarti udah 30% kurang lebih guys ya, dia mengalami atau menderita floating kerugian. Dan ya ini yang mungkin terlihat ya dengan situasinya wallet tersebut. Jadi dia nggak jualan banyak, dan tentu saja kalau misalnya kita berbicara liquidated ya ini nggak ada terlikuidasi sama sekali. So I think ya cukup baik-baik saja lah ya untuk accountnya si Michael Saylor sendiri, karena dia juga udah melakukan perhitungan dan itu harusnya nggak terlalu menjadi kekhawatiran kita. Nah, yang menjadi kekhawatiran saya adalah seperti yang kita udah discuss beberapa hari lalu ya, terkait dengan potensi Bitcoin berdasarkan halving date. Nah, itu ada historical datanya. Cuman kalau untuk video kali ini kita pengen tambahin aja buat teman-teman bahwa perlu diingat kita pernah memiliki all time high di tahun 2017 dan itu di kisaran $19.700. Dengan posisi market pergerakan saat ini itu cuma 2.000 aja jaraknya terhadap si area tersebut. Dan memang ini mungkin atau big possibility bisa dites ya. Kalau misalnya teman-teman yang mungkin following YouTube saya sudah sejak lama, kita udah pernah discuss soal itu bahwa ada possibility all time high di tahun 2017 itu bisa dites oleh si Bitcoin pada saat dia memasuki posisi bearish trend atau bear marketnya. Nah, sebetulnya area 23.000 lah yang menjadi perhatian khusus ya untuk closing pekan ini. Pertanyaannya adalah apakah dia possible untuk bisa close di atas area tersebut. Sebetulnya kalau kita ngelihat dari berdasarkan Elliott Wave Theory yang memang saya lakukan kalkulasi ya, ekspektasi sementara adalah semestinya Bitcoin itu bisa rebound terlebih dahulu ya, maybe ngejar ke kisaran $25.000. Tapi balik lagi, ini ekspektasi, realitanya kita belum tahu seperti apa karena tergantung dari besok ya, hari Kamis teman-teman ada rilis data kenaikan suku bunga plus ada press conference terhadap FOMC atau the Federal Reserve, dan itu bakal bakal ada isi konten nih, kita bilang ya kontennya itu bakal menjadi sebuah clue atau sebuah petunjuk untuk pergerakan market crypto maupun financial market secara keseluruhan dalam 6 bulan sampai 1 tahun mendatang. Dan itu semua tergantung dari pertemuan besok guys ya. Karena akan ada pembahasannya dan kita belum tahu pembahasannya seperti apa, tapi yang pasti tentunya menanggapi kondisi inflasi yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya memang kita lagi mau ngetes kisaran all time high-nya, ini area saya bisa consider sebagai potential support yang sangat major untuk kita saat ini. Dan mungkin saja ini adalah wave 3-nya kita gitu ya. Before nanti kita akhirnya rebound dulu untuk ngejar ke wave 4 sebelum akhirnya melanjutkan lagi menuju ke wave 5-nya. Nah, untuk time frame daily sendiri, kalau misalkan closing-nya kayak gini terus misalkan cenderung doji, itu baru bagus guys. Berarti baru ada konfirmasi atau potensi di mana kisaran level ini berpotensi menjadi bagian bottom kita untuk beberapa saat ke depan ya. Misalnya untuk ya 2-3 minggu ya, atau maybe buat seminggu ke depan gitu loh, at least bisa dipertimbangkan. Nah, kalau misalnya secara time frame hourly-nya saya nggak terlalu banyak komentar ya, karena kita ngelihat posisinya ini masih sangat signifikan. Yang saya tahu adalah kisaran area ini itu adalah area Fibo 1272 dan itu di kisaran range $20.760, which is di sini $20.790 ya, beda-beda tipis lah ya. Tapi yang pasti ini adalah area yang saat ini kita perhitungkan berpotensi sebagai support untuk sementara ini. Nah, kalau kita lihat dari secara hourly-nya, di sini kita terdapat bearish order block, artinya tekanan seller masih bisa kembali lagi pasca testing terhadap level tersebut. Dan perlu diingat, di sini juga terdapat Fibonacci retracement di mana Fibo tersebut bisa dijadikan sebagai acuan atau potensi resistance untuk pergerakan saat ini. Jadi kalau misalkan kita ketahan dan dia turun lagi, ya simply it's because of the dead cat bounce pattern maybe ya. Kira-kira seperti itu. Dan tentu saja ini berlaku untuk Cardano juga guys ya. Tadi saya sudah sampaikan Cardano selama dia belum berhasil break dari bearish order blocknya, berarti Cardano belum siap untuk bullish ya. Itu yang perlu ditekankan sekali lagi. Alright, so I think that's it teman-teman, informasi yang bisa saya sampaikan, dan thank you so much buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone, have a nice day, cheers and bye bye.